Bayangkan dirimu berdiri di atas atap sebuah gedung tinggi di Boston. Angin malam menyapu wajahmu, dan dunia di bawahmu tampak begitu kecil, seakan seluruh beban hidup dapat kau lepaskan bersama hembusan angin. Disinilah cerita kita dimulai dengan seorang perempuan muda bernama Lily Bloom. Baru saja menghadiri pemakaman ayahnya, seorang pria yang dikenal lebih oleh kekerasannya daripada kasih sayangnya. Namun, meski Lily tidak mencintai ayahnya, ia tetap hadir di pemakamannya. Tidak karena kewajiban, tapi karena ia ingin melepaskan masa lalunya. Di atap gedung itulah, dengan jas hitam dan sepatu hak tinggi yang menusuk telapak kakinya, Lily merenung dan semesta memberinya seorang pria asing, tampan dan frustrasi, Ryle Kincaid. Pertemuan itu bukan pertemuan biasa. Itu adalah awal dari sebuah kisah cinta yang penuh kehangatan, kebingungan, luka, dan akhirnya keberanian. Ryle, seorang ahli bedah saraf yang bercita-cita tinggi dan memiliki prinsip keras untuk tidak ingin menjalin hubungan jangka panjang, tiba-tiba merasa terpikat oleh Lily, seorang perempuan yang tidak sempurna, tetapi penuh dengan keberanian untuk menghadapi dunia. Mereka saling menantang, saling membuka rahasia, dan dalam sekejap, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketertarikan mulai tumbuh. Namun, kisah ini bukan hanya tentang Lily dan Ryle. Dalam lembaran-lembaran surat masa lalu yang ia tulis kepada Ellen DeGeneres saat remaja, kita diajak menyelami bagian terdalam dari diri Lily. Kita bertemu Atlas Corrigan, cinta pertamanya, anak laki-laki tunawisma yang ia bantu secara diam-diam ketika mereka masih SMA. Hubungan mereka tidak hanya menyentuh, tapi menyelamatkan. Di tengah rumah tangga yang penuh kekerasan, hanya Atlas yang memberinya rasa aman. Surat-surat Lily menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara luka lama dan harapan baru. Atlas adalah kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan ketika takdir mempertemukan mereka kembali, pertanyaan yang dulu terpendam muncul ke permukaan. Apakah cinta sejati adalah yang datang pertama, atau yang mampu bertahan setelah luka-luka terdalam? Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidup, cinta tidak pernah cukup untuk menyelesaikan segalanya. Saat Lily dan Ryle mulai membangun hubungan, membagi hidup mereka, dan bahkan berbicara tentang masa depan, kegelapan yang telah lama bersembunyi dalam diri Ryle perlahan muncul. Kekerasan yang Lily pikir telah ia tinggalkan bersama masa kecilnya, perlahan menjelma dalam sosok pria yang ia cintai. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Dan disinilah kejeniusan Colleen Hoover terpancar dengan gemilang, bagaimana ia membawa kita untuk memahami kompleksitas cinta dalam situasi yang tak bisa disederhanakan. Ryle bukan monster. Ia bukan pria jahat yang dengan sadar menyakiti. Ia adalah manusia yang terluka, terbentuk oleh trauma masa kecil yang juga memilukan. Namun, Lily tahu lebih dari siapapun bahwa luka masa lalu tidak bisa dijadikan alasan untuk menyakiti orang yang kita cintai. Ia telah hidup dalam bayang-bayang kekerasan, dan ia bersumpah untuk tidak mengulang siklus itu. Saat Lily mendapati dirinya hamil, semua menjadi semakin rumit. Cinta kepada Ryle, kenangan akan Atlas, dan bayangan masa kecilnya membentuk simpul yang menyakitkan. Ia harus memilih bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak yang akan lahir. Dan pilihan itu, sungguh, adalah salah satu keputusan paling berani yang pernah ditulis dalam sebuah novel. Ia memutuskan untuk berhenti di dirinya. It ends with us, katanya pada Ryle, dengan air mata yang tak terbendung, namun juga dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan di sanalah, di tengah luka dan kelelahan, narasi ini bertransformasi, bukan menjadi kisah cinta biasa, tetapi menjadi kisah tentang pemberdayaan.
Tentang seorang perempuan yang memilih menghentikan lingkaran kekerasan. Tentang seorang ibu yang lebih memilih kesedihan sementara daripada penderitaan abadi. Tentang keberanian untuk mengatakan tidak, bahkan ketika hatimu berkata iya. Lily akhirnya melahirkan putrinya Emerson, dan dalam satu momen keheningan, ia memeluk anak itu sambil berkata dalam hati, "Kau tidak akan tahu rasa takut yang aku kenal. Kau akan tumbuh dalam rumah yang penuh cinta, karena aku memilih untuk menghentikannya di sini, di aku." Dan seperti itulah kisah ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang cinta terbesar bukanlah yang membuat kita bertahan, tetapi yang membuat kita pergi. Hari-hari setelah keputusan Lily untuk meninggalkan Ryle bukanlah hari-hari kemenangan, bukan euforia kebebasan, melainkan hari-hari yang sunyi, dipenuhi tangisan diam, pelukan kepada perutnya yang membesar, dan pertanyaan yang terus berputar. Apakah aku egois atau justru inilah cinta sejati? Ryle menangis berkali-kali. Ia bersujud memohon ampunan, menawarkan perubahan, terapi, pembuktian. Ia tidak memaki, ia tidak marah, ia hanya hancur. Dan itu membuat segalanya jauh lebih sulit. Karena bukan kebencian yang membunuh keputusan Lily, tapi justru kasih sayang yang masih tertinggal. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Namun Lily tahu cinta tidak bisa dibangun di atas harapan akan perubahan. Ia harus dibangun di atas keamanan, dan Lily tidak merasa aman. Ia teringat ibunya yang bertahan bertahun-tahun dalam hubungan yang membuatnya menciut sebagai manusia. Ia mengingat dirinya sendiri, anak kecil yang gemetar dalam selimut, sambil mendengar suara piring pecah dan teriakan pria yang dulu disebut ayah. Ia tidak ingin anaknya menjadi saksi dari siklus yang sama, dan hari-hari pun berlalu, bulan berganti. Lily melahirkan Emerson, nama yang ia pilih karena dalam puisi-puisi Ralph Waldo Emerson, ia pernah menemukan sekelumit harapan untuk hidup yang lebih baik. Tangisan pertama putrinya seolah menjadi isyarat. Ini adalah permulaan baru, tapi juga bukti dari keberanian masa lalu. Ryle tetap datang. Ia ingin menjadi ayah. Ia ingin hadir, memberi yang terbaik. Dan Lily, meski hatinya terluka, tetap membuka jalan bagi hubungan itu. Tetapi bukan sebagai pasangan, hanya sebagai orang tua. Dan bahkan itu pun bukan hal yang mudah. Ryle ingin lebih. Kadang ia mendekat terlalu jauh. Kadang ia bertanya terlalu dalam. Tapi Lily tetap kuat. Ia belajar mengatakan tidak dengan tegas, bukan karena ia membenci Ryle, tetapi karena ia mencintai dirinya sendiri. Pada saat itulah, seperti angin musim gugur yang datang perlahan, Atlas Corrigan kembali memasuki hidup Lily, bukan sebagai kenangan, bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai manusia nyata yang datang membawa ketenangan. Pertemuan mereka tidak dramatis, tidak berapi-api. Tapi justru dalam keheningan, itulah kita merasakan kekuatan cinta lama yang belum mati. Mereka bicara tentang masa lalu, tentang jalan yang berliku, tentang malam ketika Atlas tidur di rumah kosong dan Lily menyelundupkan makanan, tentang bekas luka, tentang harapan yang dulu hampir punah, dan dalam tatapan Atlas, Lily merasa ia tidak sendirian. Tapi Lily tidak terburu-buru. Ia tahu ia bukan lagi gadis SMA yang bisa mencintai tanpa batas. Ia kini seorang ibu, seorang perempuan yang pernah patah, dan ia tahu bahwa jatuh cinta berarti juga membuka kemungkinan untuk terluka lagi. Namun Atlas bersabar. Ia tidak mendesak. Ia hanya hadir, seperti dulu. Sementara itu, Lily masih menyusun ulang hidupnya, memulihkan toko bunga yang sempat terbengkalai, menata waktu tidur bayinya, menyusun rutinitas sebagai ibu tunggal. Ia merasa lelah, kadang kesepian, tapi juga dalam diamnya ia tahu ini adalah hidup yang ia pilih, dan itu membuatnya kuat. Suatu hari, Lily dan Ryle duduk berdua. Emerson sedang tertidur.
Mereka berbicara sebagai dua orang dewasa yang pernah saling mencintai, tapi kini harus saling menjaga jarak. Kenapa kamu memberinya nama Emerson? Tanya Ryle, karena dia menulis, "What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us." Ryle terdiam. Dia akan tahu apa artinya menjadi kuat dari dalam. Lanjut Lily, bukan karena dia tidak pernah terluka, tapi karena dia tahu kapan harus berhenti. Lily tahu bahwa ia tidak membenci Ryle. Ia hanya tidak bisa tinggal, dan itu adalah perbedaan yang sangat penting. Ketika Lily akhirnya membuka hatinya kepada Atlas, itu bukan karena ia ingin mengganti yang lama dengan yang baru, tapi karena ia tahu bahwa hatinya punya ruang untuk sembuh, untuk perlahan percaya lagi. Atlas tidak datang untuk menyelamatkan, ia datang untuk menemani. Cinta mereka kali ini bukan cinta remaja yang penuh gejolak, tapi cinta orang dewasa yang tahu bahwa waktu, luka, dan kesabaran adalah bagian dari proses. Mereka tidak menjanjikan kesempurnaan, tapi mereka menjanjikan kehadiran. Dan Lily tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa mencintai tanpa rasa takut. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. It Ends With Us bukan kisah romansa biasa. Ini adalah kisah tentang luka dan penyembuhan, tentang bagaimana cinta bisa berubah bentuk, dan bagaimana keberanian seorang perempuan bisa menghentikan siklus yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini bukan akhir yang bahagia dalam arti konvensional, tapi ini adalah akhir yang adil, yang penuh makna, dan yang paling penting ini adalah akhir yang memberi awal baru untuk Lily, untuk Emerson, dan untuk semua perempuan yang pernah merasa terjebak dalam cinta yang menyakitkan. Karena seperti yang Lily ajarkan pada kita, cinta sejati bukan hanya tentang siapa yang membuatmu jatuh, tapi siapa yang membuatmu tetap berdiri. Setelah banyak pergolakan dan pertarungan batin, akhirnya Lily bisa menghela napas lega. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat adalah yang terbaik. Tetapi meskipun begitu, hatinya tidak sepenuhnya bebas dari beban masa lalu. Ada kenangan yang terus menghantuinya, dan terkadang ia merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padanya. Atlas, yang kini kembali ke dalam hidupnya, tidak pernah mendorong Lily untuk melupakan segala hal tentang masa lalunya. Ia tahu betul bahwa seseorang tidak bisa hanya berpindah dari kenangan begitu saja. Ia juga tahu bahwa Lily bukan hanya seorang ibu, tetapi juga seorang wanita yang berjuang untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Lily belajar untuk menerima kenyataan bahwa perjalanannya tidak akan pernah mulus. Akan ada hari-hari ketika ia merasa lelah, hari-hari di mana ia meragukan keputusannya, atau bahkan hari-hari ketika ia ingin menyerah dan kembali ke tempat yang lebih nyaman. Tetapi Lily, dengan segala rasa sakit dan kekuatan yang ia miliki, tahu bahwa ia sudah berada di jalur yang benar. Ia tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga sedang membangun kembali dirinya, sedikit demi sedikit. Hubungannya dengan Atlas berkembang perlahan, dengan penuh kehati-hatian, tetapi juga penuh rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah terluka sebelumnya, dan mereka tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Mereka belajar untuk saling memahami dan memberi ruang satu sama lain. Tidak ada dorongan untuk cepat-cepat melompat ke dalam hubungan romantis yang sempurna. Mereka memberi waktu untuk cinta mereka tumbuh, seperti bunga yang membutuhkan waktu untuk mekar dengan indah. Ryle, meskipun rasa sakit dan penyesalan mengisi hatinya, tidak pernah berhenti mencintai Lily. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus menghormati keputusan Lily. Ia terus berusaha menjadi ayah yang baik bagi Emerson, dan itu adalah langkah besar bagi dirinya.
Sebagian dari Ryle mungkin ingin kembali bersama Lily, tetapi ia tahu bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia harus melepaskan Lily, memberikan ruang untuk kedamaian, dan menerima kenyataan bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Lily, meskipun ia tahu bahwa ia sudah membuat keputusan yang tepat, tidak dapat menahan perasaan percampuran yang datang dengan segala perubahan besar dalam hidupnya. Ada saat-saat ketika ia merindukan kenyamanan yang datang dengan hubungan masa lalu, meskipun ia tahu itu tidak sehat baginya. Ada saat-saat ketika ia merasa takut untuk membiarkan dirinya jatuh cinta lagi, karena ia tidak ingin terluka lagi. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa Lily belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu menjadi sempurna. Ia tidak perlu menanggung beban dunia seorang diri. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri, seutuhnya, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Akhirnya, pada suatu malam yang tenang, setelah banyak percakapan hati ke hati dan waktu yang telah dilewati bersama, Lily dan Atlas duduk bersama, saling menatap dengan rasa saling memahami yang mendalam. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah kembali seperti semula, tetapi itu bukanlah hal yang buruk. Mereka berdua memiliki masa depan yang menanti, penuh dengan kemungkinan, dan mereka siap menghadapinya bersama. "Apakah kamu takut?" tanya Lily, suara lembut, namun penuh dengan keberanian yang ia baru temukan. Atlas tersenyum sedikit ragu sebelum menjawab, "Tentu saja. Tapi aku lebih takut jika aku tidak mencobanya. Aku lebih takut kalau aku melewatkan kesempatan ini denganmu." Lily mengangguk, merasakan kehangatan yang mengalir dari kata-kata itu. Kita mungkin akan menghadapi rintangan, dan kita mungkin akan jatuh beberapa kali, tapi kita juga akan belajar untuk bangkit lagi, bersama. Dan dengan kata-kata itu, mereka berdua tahu bahwa apapun yang datang selanjutnya, mereka sudah siap. Mereka tidak lagi melihat dunia melalui mata yang penuh ketakutan atau kebingungannya. Mereka melihat dunia melalui mata yang terbuka, dengan hati yang lebih kuat, siap untuk menerima cinta, dan untuk terus berjalan meskipun terkadang jalan itu sulit. Lily menatap bayi di pelukannya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidupnya sudah utuh. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik, untuk Emerson, untuk Atlas, dan untuk dirinya sendiri. Semua yang ia lalui tidak akan sia-sia, karena pada akhirnya, ia tahu bahwa meskipun kehidupan ini tidak pernah sempurna, ia akan tetap mencintai dengan tulus, hidup dengan penuh keberanian, dan menjalani setiap hari dengan hati yang penuh harapan. It Ends With Us berakhir dengan sebuah pemahaman yang mendalam tentang cinta, keberanian, dan perjalanan pribadi yang penuh dengan patah hati dan kebangkitan. Lily tidak hanya mengakhiri siklus kekerasan yang diwariskan, tetapi juga memulai kehidupan baru yang penuh harapan dan kesempatan. Dalam akhir yang tak terduga, kita menyadari bahwa kadang-kadang akhir hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, bukan tentang siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih layak, tapi tentang siapa yang bisa mendukung kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan untuk Lily Bloom, akhirnya, ini adalah awal dari kebebasan sejati. Dengan narasi yang mendalam ini, It Ends With Us menggugah pembaca untuk merenung, berpikir, dan mungkin untuk pertama kalinya memandang cinta dalam bentuk yang lebih sejati, lebih penuh pengertian. Ini adalah kisah tentang kekuatan seorang wanita yang memilih untuk melepaskan, untuk tidak terjebak dalam masa lalu, dan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi anaknya. Don't forget to comment, like, and subscribe.